Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, marilah kita belajar dalam sebuah media pembelajaran seni budaya kelompok wajib. Ini seni untuk SMA M1. Kita lanjut. Berkarya seni rupa 3 dimensi. Tujuan pembelajaran di sini mendeskripsikan pengertian seni rupa 3 dimensi. Kemudian mengidentifikasi teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Mengeksplorasi ragam karya seni rupa 3 dimensi pada berbagai jenis media. Dan mengkomunikasikan hasil karya seni rupa 3 dimensi baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Silakan. Ini gambar tersebut adalah contoh dari hasil karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan pengertian seni rupa 3 dimensi. Sebuah karya disebut 3 dimensi karena memiliki 3 unsur, yakni panjang, lebar, dan tinggi, bisa juga volume ya, atau isi. Selain itu memiliki kesan ruang, volume, atau isi. Nah, yang dapat dilihat dari berbagai arah. Pengertian seni rupa 3 dimensi. Selain berbeda dalam hal dimensi, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi juga berbeda dalam hal bahan atau media pembuatan. Beberapa jenis seni rupa 3 dimensi antara lain seni pahat, seni patung, seni ukir, seni arca, seni arsitektur, dan seni instalasi. Nah, selanjutnya tema dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dalam seni rupa 3 dimensi, Delaunay berpendapat tahun 1976 mengungkapkan tema sebagai ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tema ini adalah tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perwujudan ungkapan cita rasa dan keindahan. Misalnya, karya patung atau lukisan yang bertemakan potret diri. Nah, selanjutnya hubungan manusia dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Nah, manusia senantiasa bersosialisasi dengan sesamanya ketika mengekspresikan cita rasa keindahan. Manusia sering menjadi orang lain sebagai patung, objek patung. Selanjutnya karya seni rupa. Nah, ini karya seni rupa yang bertemakan alam sekitar dapat juga digunakan untuk mengekspresikan betapa besar kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung flora dan fauna. Ini salah satu contohnya. Beragam profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga dapat dijadikan tema dalam membuat karya 3 dimensi. Misalnya, orang senang membaca, menulis, bernyanyi, atau melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang kelima, hubungan manusia dengan benda. Seniman dapat mengekspresikan seni rupa berupa benda yang ada di sekitarnya menjadi objek karya seni patung. Bentuk benda yang dijadikan objek patung bermacam-macam seperti silindris, kubistis, atau gabungan keduanya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam khayal. Hubungan manusia dengan alam khayal, imajinasi, merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman. Untuk mewujudkan khayalan tersebut, seniman karya abstrak
yang bentuk atau wujudnya sesuai dengan daya imajinasi dirinya. Selanjutnya, menurut saya, media dan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, patung. Teknik dan media pembuatan patung adalah sebagai berikut. Pertama, carving atau memahat. 2, casting. Ketiga, modeling. Dan ketiga, yang keempat adalah constructing. Yang kedua, keramik. Secara umum ada beberapa tahap dalam proses membuat keramik, antara lain begitu. Pertama adalah tahapan membuat rancangan atau desain, tahap menyiapkan bahan baku, tahap menyiapkan peralatan, tahap pembuatan keramik, dan tahap pembakaran. Selanjutnya bisa pakai glasiran, ya. Membuat karya seni rupa 3 dimensi. Pertama, siapkan tanah liat the way kira-kira 1,5 kg. Yang kedua, buatlah bola tanah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ketiga, bentuklah tanah liat sesuai keinginan dengan cara memijit menggunakan jari jempol. Yang keempat, buatlah dinding benda dan samakan semua sisi permukaan dengan menggunakan jari jempol kanan. Yang kelima, setelah dinding permukaan sama, rapihkan seluruh bagian dengan menggunakan spons. Yang keenam, beri hiasan pada permukaan jika diperlukan. Membuat karya seni rupa 3 dimensi. Berikut adalah langkah-langkah membuat mangkuk menggunakan teknik putaran. Yang pertama, siapkan meja putar dan tanah liat sesuai ukuran benda yang akan dibuat. Berikut adalah langkah-langkah membuat mangkuk menggunakan teknik putar. Contohnya, ambil sedikit tanah liat dan putarkan untuk membuat papan tatakan. Nah, ketiga, setelah tatakan dianggap lurus, lem pinggiran tatakan menggunakan tanah liat. Berikutnya, yang keempat, ambil bongkahan tanah liat secukupnya dan tempatkan di titik pusat papan. Kemudian putarkan meja putar selama meja berputar menggunakan tangan untuk membentuk tanah liat sehingga menghasilkan bentuk kerucut atau Yang kelima, dalam keadaan meja berputar, tekan bentuk-bentuk kerucut secara perlahan dengan menggunakan tangan sehingga membentuk mangkuk. Dan yang keenam, ratakan permukaan dengan menggunakan alat batu spons basah. Nah, ini. Dan yang ketujuh, yakni diamkan beberapa menit untuk mengetahui kekuatan mangkuk. Selanjutnya yang kedelapan, lepaskan tatakan mangkuk dengan menggunakan kawat pemotong. Dan yang kesembilan, yang terakhir, ambil dan angin-anginkan agar pengeringan berlangsung merata. Nah, mangkuk sebaiknya ditutup dengan plastik. Demikianlah uraian tentang pembuatan langkah-langkah membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.